Ilmu pengetahuan dan Tuhan bertentangan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka Tuhan semakin tidak mendapatkan tempat untuk menjelaskan berbagai fenomena alam semesta ini. Apakah benar demikian? Pandangan bahwa Tuhan dan sains bertentangan yang sepertinya belakangan begitu mengemuka sebenarnya datang dari konsep atau definisi yang keliru tentang Tuhan. Banyak orang, khususnya kalangan ateis, berpikir bahwa Tuhan sama seperti dewa-dewa Yunani yang diciptakan untuk mengisi kekosongan pengetahuan manusia dalam menjelaskan fenomena alam semesta. Pemikiran ini biasa disebut dengan God of the Gap. Setiap kali manusia memasuki batas ketidaktahuan, maka Tuhan difungsikan sebagai pengisi gap tersebut. Seperti kepercayaan orang Yunani kuno bahwa guntur dan kilat disebabkan oleh Tuhan yang sedang marah. Namun seiring dengan pengetahuan manusia yang bertambah, fenomena alam tersebut dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses alamiah. Maka gap pengetahuan yang tersisa semakin sempit, hingga pada akhirnya Tuhan tidak diperlukan lagi sebagai pengisi ruang ketidaktahuan manusia. Dengan mendefinisikan Tuhan sebagai God of the Gaps, maka memang pada akhirnya kita harus memilih antara Tuhan dan sains. Namun tentunya Tuhan seperti ini bukan Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab. Dalam Kejadian 1 disebutkan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, keseluruhan alam semesta, bagian-bagian yang dapat dipahami oleh manusia dan juga bagian yang tidak. Keseluruhan alam semesta mencakup mekanisme yang menopang kebersenambungan kerja alam semesta. Dalam pandangan Profesor John Lennox, profesor matematika dari Oxford University, Tuhan dan sains tidak saling bertentangan, tapi memiliki level penjelasan yang berbeda. Ilmu pengetahuan berusaha mengeksplorasi area mekanisme atau cara kerja alam semesta, sedangkan Tuhan adalah agen yang menciptakan mekanisme tersebut. Ilustrasi untuk menjelaskan poin ini adalah Henry Ford dan ciptaannya mekanisme pembakaran internal mesin kendaraan bermotor. Upaya memahami mekanisme tersebut tidak berarti membuang Henry Ford setelah pengetahuan kita dapatkan. Agen dan mekanisme kerja memiliki level penjelasan yang berbeda dan saling melengkapi. Ilmuwan terkemuka lain seperti Francis Collins yang adalah direktur Human Genome Project yang berhasil memetakan seluruh kode DNA manusia juga tidak melihat adanya konflik antara sains dan Tuhan, tapi melihat keduanya dalam harmoni. Ilmu pengetahuan berusaha menjawab rasa keingintahuan manusia dengan mengadres pertanyaan how, bagaimana alam semesta bekerja. Sedangkan faith atau iman menjawab rasa keingintahuan manusia yang lain dengan menjawab pertanyaan why, kenapa kita berada di sini? Why is there something rather than nothing? Apakah Tuhan ada atau tidak? Tentunya ini bukan pertanyaan-pertanyaan saintifik, tapi lebih berada pada ranah filosofis. Ranah eksplorasi dari sains adalah dalam natural world, dunia alamiah. Sedangkan Tuhan berada pada ranah yang supranatural, area yang tidak bisa dijangkau oleh sains. Peraih Nobel Fisika William Daniel Phillips juga tidak beranggapan bahwa perkembangan sains semakin membuat Tuhan terbuang dari upaya menemukan jawaban akan realitas semesta ini. Meskipun ada ruang-ruang irisan antara sains dan iman, tetapi interaksinya melahirkan pemahaman yang lebih baik di antara keduanya. Penemuan sains justru semakin membuat interpretasi akan Alkitab berkembang ke arah yang lebih baik. Ilmuwan-ilmuwan yang disertakan pendapat mereka tadi merupakan sebagian dari ilmuwan terkemuka saat ini yang selain menjadi praktisi sains dalam karirnya, tapi juga adalah orang Kristen yang percaya pada keberadaan Tuhan. Mereka tidak menemukan konflik, justru sebaliknya menemukan harmoni dari kedua hal tersebut. Jadi konflik yang sebenarnya menurut Profesor John Lennox dalam bukunya Can Science Explain Everything bukan terletak pada sains dan Tuhan, tapi lebih mendasar daripada kedua aspek tersebut, yakni berkaitan dengan worldview yang dianut oleh para ilmuwan. Worldview atau cara pandang tersebut berkaitan dengan keyakinan akan apa yang menjadi realitas tertinggi dari semesta ini. Ilmuwan yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan memegang worldview naturalism atau materialism, dan ilmuwan yang percaya pada keberadaan Tuhan dengan worldview theism. Naturalism merujuk pada keyakinan bahwa alam semesta, massa dan energi selamanya ada dan tidak memerlukan penjelasan dari luar dirinya sendiri. Sedangkan theism percaya bahwa adanya unsur transendan yang memiliki realitas tertinggi, supranatural, timeless, immaterial, spaceless, yakni Tuhan yang menjadi causa prima atau awal bagi keberadaan semua yang ada. Dari pertentangan kedua worldview tadi, dalam bukunya Stephen Meyer, The Return of God Hypothesis,
menjelaskan bahwa justru temuan-temuan sains dalam 100 tahun terakhir telah kembali menempatkan Tuhan sebagai penjelasan yang paling masuk akal mengenai apa yang menjadi realitas tertinggi dari semesta ini. Untuk pembahasan lebih detail tentang topik ini, teman-teman bisa mengikuti video saya tentang 4 temuan sains yang mengokohkan hipotesa Tuhan dalam link di atas. Jadi simpulannya adalah karya tangan Tuhan ada dalam keseluruhan proses alam semesta ini, bukan hanya pada gap-gap pengetahuan manusia. Dengan penemuan-penemuan sains yang ada merupakan gambaran sekilas dari betapa luar biasanya pikiran Tuhan dan kemampuannya yang fenomenal dalam mengorkestrasi berbagai bidang sains, matematika, fisika, kimia, biologi, dan kosmologi untuk menciptakan alam semesta yang elegan ini.